Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali pada mata pelajaran fikih di kelas 4. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada materi pelajaran kali ini kita akan belajar tentang mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu bukan karena penyakit, juga bukan karena melahirkan. Lalu, apa sih ihtilam itu? Ihtilam adalah mimpi basah. Ketika kita selesai haid bagi perempuan, atau setelah ihtilam bagi laki-laki, maka diwajibkan untuk mandi. Nah, selanjutnya adalah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat. Hadas itu dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu sudah cukup, sedangkan hadas besar disucikan dengan cara mandi. Nah, di antara yang termasuk hadas besar adalah yang pertama adalah haid, yang kedua ihtilam, yang ketiga melahirkan, dan yang keempat nifas. Selanjutnya adalah macam-macam mandi. Macam-macam mandi itu ada 3. Yang pertama, mandi wajib, yang kedua mandi sunnah, dan yang ketiga adalah mandi biasa. Tujuan dari mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar. Tujuan mandi biasa adalah untuk menyegarkan badan. Tujuan dari mandi sunnah adalah untuk mengikuti sunnah Rasul, seperti ketika kita hendak sholat Jumat, ketika kita hendak sholat Id, atau ketika kita sedang memasuki kota Mekah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tata cara bersuci dari hadas besar. Yang pertama adalah rukun mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Di antara sunnah-sunnahnya adalah yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Yang keempat, membersihkan kemaluan atau istinja. Yang kelima, berwudu sebelum mandi. Yang keenam, mencelupkan tangan ke dalam air dan menyiramkan ke akar-akar rambut. Yang ketujuh, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Kedelapan, mendahulukan anggota sebelah kanan. Kesembilan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali udzur atau halangan. Yang ke-10, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Baik anak-anak,
Sebagai seorang yang sudah balik, kita memiliki kewajiban untuk sholat tepat pada waktunya. Tidak boleh terlewat. Nah, maka ketika kita memiliki hadas besar, kita harus segera mandi dan membersihkan badan kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Yang pertama, niat. Ketika kita mandi wajib atau mandi sunnah, kita harus berniat. Ketika kita mandi biasa, kita tidak perlu memakai niat. Yang kedua, ketika kita mandi wajib atau mandi sunnah, kita diwajibkan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ketika mandi biasa, kita tidak diwajibkan meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, tentang hukumnya. Mandi wajib, hukumnya wajib. Mandi sunnah, hukumnya sunnah. Dan mandi biasa, hukumnya mubah atau boleh. Yang keempat, tujuan. Tujuan dari mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas besar. Tujuan dari mandi sunnah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, tujuan dari mandi biasa adalah menyegarkan badan. Nah, setelah kita melakukan itu semua, kita dapat memetik hikmah dari mandi wajib. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang mandi wajib. Selanjutnya, kalian simak pada buku paket yang sudah diberikan. Selanjutnya, kalian kerjakan uji kompetensi tentang mandi wajib di buku paket kalian masing-masing. Untuk materi selanjutnya, jangan lupa nonton video berikutnya ya. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.